dan saatnya dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama Mama Monica diambil oleh Tuhan. Kita percaya, kita yakin, dan lagi semuanya itu karena kehendak Allah yang terjadi atas diri Mama Monica. Dan itu yang paling penting untuk kita sekarang adalah kita mendukung, kita memperlancar perjalanan Mama Monica agar sampai ke rumah Bapa, dia mengalami keselamatan, dan akhirnya Mama Monica menjadi pendoa bagi keluarga yang masih mengembara di bumi ini. Begitu mari kita di awal Pentekoste ini, mari kita menunduk rendah di hadapan Tuhan. Kita minta ampun untuk kelemahan dan dosa-dosa kita, juga dosa yang sudah diperbuat oleh Mama Monica selama hidup. Semoga dengan ungkapan kerendahan hati kita ini, kita semua layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kata, saya berdosa, oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya pada Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Nomor 8. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudara kami, Monica Nidabera, telah percaya dalam diri Putra-Mu ada kehidupan kekal. Saudari kami ini juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka pada saat ini ya Bapa, kami mohon, terimalah saudari kami ini dalam kerajaan-Mu. Ampunilah dan hapuskanlah segala dosanya, hingga ia boleh mengalami kebangkitan pada hari ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu
diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Dialah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, 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 Haleluya. 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 Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri dekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu yang terjadi di situ
pada hari-hari belakangan ini, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada ke-12 murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecah roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat Allah yang saya kasihi, kita barusan merayakan pesta Paskah. Paskah itu pesta kebangkitan. Dan Mama Monica persis ya, masih dalam oktav Paskah. Dia mendapatkan ya, beberapa anugerah sakramen. Sakramen baptis, lalu ada sakramen penyucian. Tentu ya iman akan kebangkitan yang kita yakini benar-benar sebagai orang Kristiani bahwa Tuhan Yesus telah sungguh-sungguh bangkit bagi kita. Itu juga kita tempatkan dalam konteks keyakinan iman kita akan peristiwa setiap kematian kita. Bahwa ketika kita meninggal, kita tidak dilenyapkan. Kita meninggal dalam keyakinan iman kita. Kita mengakui bahwa kita tidak hilang saat kita berpindah ke satu ruang, ke satu situasi yang melampaui situasi kita di dunia ini. Dan itu yang dialami oleh mereka yang
menikah, termasuk saat ini almarhumah sudah tidak lagi berada bersama kita, melainkan dia sudah melampaui dunia kita ke dunia yang lain. Dunia itu di mana kita semua sedang bergerak menuju ke dunia yang sama, hanya mungkin waktunya tentu berbeda-beda. Ada yang sangat cepat, ada yang ya pas umur, ada juga yang seperti mama menikah atau umur itu sudah di 107. 107. Wah, ini tua sekali. Bermakna sulung. Yang sulung itu yang sulung. Ya. Yang sulung saya sudah berbeda, apalagi mama. Jadi, saya tidak tahu, saya pikir ini kan sudah lama mama ini ada mereka. Ternyata ya aku dengar kemarin pas Bapak Yos datang minta minum suci, saya dalam hati sebagai ini saya pikir mantus tidak ada lagi. Ternyata dan dulu waktu saya pernah datang buat apa di sini, ulang tahun di sini, ada misa di sini, mantu ada, saya tidak tahu. Saya tidak terlalu bertanya banyak bahwa ini tidak salah. Saya tidak ada pikiran bahwa mantua terkena masih hidup. Ya, ini tentu usianya sangat panjang. Saya tidak tahu kita semua yang ada di sini bisa seperti itu atau tidak. Saya yakin di sini. Ya setengah mati lah untuk sampai umur macam itu. Saya yakin saya tidak mungkin sampai. Ya, tapi prinsipnya kita mau lama kok, mau cepat-cepat, yang penting bahwa kita selalu melihat kesempatan hidup kita di dunia ini sebagai saat di mana kita sedang mempersiapkan diri ke dunia sana. Maka setiap kali peristiwa kematian itu harus juga kita mengatakan mengingat kematian kita masing-masing. Kalau mama menikah ini luar biasa. Pada waktu terakhir mau terima sakramen baptis itu penghapusan dosa pribadi, penghapusan dosa asal, masuk semua dalam. Lalu sebelum lagi dia mau tarik nafas, tambah lagi sakramen pengurapan orang sakit. Dan ini saya yakin bahwa mama menikah pasti masuk surga. Ya baik kalau kita seperti mama menikah. Kalau kita yang hidup kadang-kala ya, tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus, saya pikir kita selalu ingat, selalu renung bahwa anggaplah hidup ini terlalu singkat bagi saya untuk saya selalu terus-menerus mempersiapkan apa yang baik untuk masa depan, untuk kehidupan kekal yang bakal saya alami. Maka saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini memberikan inspirasi, khususnya bacaan pertama. Dan hemat saya bacaan ini yang mengajak mencerahkan wawasan atau pikiran kita untuk melihat apa yang terbaik, apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita di dunia ini. Kadang-kala kita salah fokus. Prioritas kita bukanlah kepada hal-hal yang prinsipil, tetapi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, itu yang tidak pentingkan. Yang membuat kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk memasuki hidup abadi. Ya, Petrus ketika dia berjumpa dengan seorang pengemis, yang orang itu tidak lain dikatakan bahwa orang itu adalah seorang yang buta. Orang yang ya boleh katakan dia sejak lahir. Tapi yang dia buat apa? Dia meminta sedekah. Orang yang lumpuh maksudnya. Orang yang lumpuh sejak lahir dia lumpuh. Tetapi ketika dia bertemu dengan karena dia lumpuh, maka
dia minta-minta. Kalau Petrus lihat, oh, ini orang ini lumpuh, dia peka sama peka. Tapi dia lumpuh tapi dia minta-minta. Ya, tentu punya hubungan. Dia tidak bisa kerja, maka mau tidak mau dia minta-minta untuk supaya dia bisa beli makanan, untuk dia bisa bertahan hidup. Tapi Petrus dia bilang, ya kalau kasih itu juga tidak ada guna, sebentar ya nanti minta lagi, nanti terus-menerus seperti itu. Ya baik, ini banyak orang tabah untuk memberikan dia sedekah, tetapi orang mungkin bosan dia terus, orang mungkin tidak kasih. Ini Petrus mengatakan, saya ini tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada apa-apa yang bisa berikan. Tetapi dia hanya katakan bahwa apa yang bisa buat itu yang bisa berikan. Dan ternyata yang Petrus buat adalah menyembuhkan dia, membuat dia terpulih dari sakit. Jadi penyembuh itu yang dikatakan penyembuhan dari akar atau pertolongan, ya, hal-hal yang sangat mendasar. Fokus yang tentu sangat jelas bahwa apa yang dibuat oleh Petrus menolong dia tidak kasih emas, tidak kasih perak, tetapi dia menolong orang itu supaya dia bisa menolong sendiri, dia bisa bekerja. Dan hasil setelah itu orang itu menjadi dipulihkan. Dan orang-orang yang melihat itu, ya mereka kagum, mereka bertanya-tanya, mereka heran kenapa bisa terjadi. Dan disampaikan bahwa Petrus yang menyembuhkan. Saudara-saudari, ya di satu sisi saya tekankan bahwa itu adalah bagaimana Petrus sangat peka, dia melihat apa yang menjadi prioritas, apa yang seharusnya menjadi fokus dia lakukan. Bukan beri sesuatu, tetapi yang dia buat adalah bagaimana orang itu supaya sembuh dari sakitnya. Lalu ada aspek lain yang bisa kita lihat dari bacaan ini atau dari peristiwa ini, bahwa peristiwa yang terjadi ini, ya, mengajak kita semua untuk melihat apa yang mesti kita pilih dalam hidup ini. Ya, yang kita buat sekarang ini yang terpenting itu apa? Ya, tentu yang saya katakan dalam konteks kita sebagai orang beriman. Ya, saya tidak tahu karena mungkin anak-anak banyak yang mengerti, cepat-cepat melakukan melarang Bapak Yus. Orang tua ini hujan datang memberitahu tentang mau tua ini. Saya bilang dan Romeo saya bilang langsung jalan memang. Ini sebuah ajakan. Apa yang dibuat? Kalau mestinya hadir banyak orang lewat malam di sini, bagus kan tempatnya. Ya, terlalu jauh di sini mungkin orang. Kalau banyak itu bagus. Karena ya kesadaran kita sebaran seluruh umat di kuasa 21 ini, karena di beberapa tempat saya yang menyadari ini, misalnya orang sakit itu yang dipikirkan pertama-tama itu adalah niat suci. Itu hanya baru beberapa orang, yang lain pikir yang mungkin pikir lebih banyak ini mau balas ini, balas itu, lebih banyak pikir itu, tidak lagi pikir fokusnya sebagai orang beriman, tapi lebih pada prioritas lain yang mungkin secara iman kita merasa bahwa itu merugikan. Manakala kita lupa, aduh, katanya kenapa tidak minum niat suci, mengakhirkan siksa kita, ini tidak ingat lagi hal yang paling prinsipil. Saya pikir pertolongan kita yang apa yang dibuat oleh keluarga ini, ya seperti Petrus, ya, Petrus bawa lele, Pak Sunan Petrus, tidak emas, tidak ada perak, dan apa yang bisa buat Petrus dengan Markus, ya, sama Markus dengan Petrus,
buat bapak ada di anak-anak yang lain, tapi kebetulan nama Santo Petrus itu salah sing Santo Petrus begitu. Jadi ya paling tidak bahwa kita memang ada di dunia ini, kita punya kebutuhan, kita punya kesibukan. Dan mungkin ada hal-hal, mungkin dilihat kalau dibuat dari dibuat kalkulasi dari segi untung dan ruginya, dia masuk dalam manajer politik pada saat akhir-akhir hidupnya dia, mungkin dilihat itu untuk apa? Tetapi ini kan prinsip ya dalam berjuang, ya gereja ada, imam ada, karena itu dikatakan bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan jiwa-jiwa itu adalah hukum tertinggi. Ya, itu boleh yang lain-lain kita buat ini bangun itu, tetapi yang semua yang paling penting ditekankan dalam hukum itu adalah keselamatan jiwa-jiwa itu tertinggi. Saya tidak tahu apakah yang dibuat oleh bapak-bapak ini karena mereka mengerti benar-benar yang ini, atau kan memang kesadaran yang sudah menyatu mendarah daging dalam diri mereka sebagai orang beriman, maka mereka sangat butuh ini. Jadi saya pikir ini sebuah kesaksian, ya, sebuah kesaksian yang dilakukan oleh keluarga ini. Dan ya itu tadi, maksudnya ini tidak hadir hanya begini kan, memiliki tempat seperti ini. Kalau banyak orang itu bagus, itu prioritas kita jangan sampai kita salah kaprah sebagai orang beriman, karena kan kita prioritas hal lain, bukan hal prinsipil bagaimana menolong orang yang tidak. Saya sebagai orang beriman, bentuk pertolongan yang saya berikan buat apa? Dan ini satu paling tidak bahwa dari apa yang kita lakukan kita bisa selalu mengingat yang lain, kan kalau banyak orang yang meninggal begitu saja, tidak dipikirkan, tidak diperhatikan bagaimana pertolongan terakhir yang dibuat sebagai orang beriman. Ya, saudara-saudari yang terkasih, memang kematian Tuhan Yesus, ketika kita sudah merayakan Paskah, kita yakin dia sudah bangkit. Dan waktu dia mengalami kematian, ternyata meninggalkan banyak sekali kegelisahan, meninggalkan banyak ketidakpastian dalam diri para murid, sehingga ada orang yang mau pulang ke kampung halaman, tidak mau ikut Tuhan Yesus. Hingga Tuhan Yesus menampakkan diri dalam pengalaman mereka, ternyata bahwa Yesus dia sungguh-sungguh bangkit bagi mereka. Dan saat itu mata mereka mulai terbuka, pikiran mereka terbuka, wawasan mereka melihat, dan membuat mereka mengerti apa arti kehidupan mereka sebagai orang beriman. Jadi itu saya pikir juga beriman juga tidak langsung jadi, tapi sebuah proses. Tetapi mesti dalam diri kita mesti selalu tergerak hati untuk mengenal Allah, untuk mengenal iman kita, supaya pada akhirnya kita menyatu dengan apa yang kita imani. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih hidup di dunia ini. Mama Monica dia sudah, dan saya yakin bahwa Mama Monica banyak sekali melakukan banyak karya-karya besar anak. Dia bisa membuat anak-anak menjadi orang baik, anak-anak mereka bisa menjadi orang terpandang, dan seterusnya. Itu yang sudah dia buat. Tentu yang sudah dia buat, ya kembalinya kepada kita. Kalau Mama Monica terbanyak yang dia buat, tentu bagi kita yang lain, ketika kita meninggal, akankah kita mewariskan sesuatu yang baik untuk kehidupan generasi kita, pengikut-pengikut kita. Tentu bahwa target kita juga punya ambisi. Jadi hal yang baik, selama kita hidup di dunia ini, kita harus punya sebuah target, sebuah ambisi apa yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita meninggal, ya ketika orang menceritakan kebaikan-kebaikan kita, sebuah doa dulu. Ketimbang ketika orang menceritakan lebih banyak dia kejahatan atau keburukan. Terus saya yakin bahwa ketika banyak orang dari mulut ke mulut menceritakan bahwa orang ini baik, begini, mungkin Tuhan Allah dengar. Dan itu juga bisa menjadi rekomendasi bagi dia, Tuhan, orang ini memang walaupun mungkin ada yang keluarga lupa doa, semua orang ini baik, maka dia harus diselamatkan.
dia harus mengalami dan menikmati keselamatan kekal dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, apa yang baik yang sudah dimulai oleh keluarga ini tentu sudah tidak akan bisa. Harapan saya dia sudah tetap selalu berkumpul, kalau mungkin kumpulnya kapan-kapan, paling tidak bahwa kalau tiap hari harus selalu ada doa, ya, harus selalu semua bisa punya kemampuan memimpin doa. Anak-anak semua juga jago doa semua. Jadi itu harus doa semua, ya. Doa terus tiap hari, sampai pagi jangan hanya tunggu malam, tapi pagi juga doa, makan siang doa. Kita doa, dan itu bekal rohani. Kita sudah berjuang untuk membuat mama menikah di Ambil Baptis, Bapak Yosef berjuang puja-puja untuk mencari pastor untuk mengikuti. Maka kita juga harus melanjutkan mendukung itu, ya, supaya perjalanan mama menikah itu lancar. Satu. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya Pada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, menderita Pontius Pilatus, sampai wafat dan dimakamkan, untuk ke tempat penantian, pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, sedang sekarang ada di orang hidup. Aku percaya sama Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. saudara-saudari, kita percaya Tuhan. Rasa kita percaya ini, maka kita datang kepadanya dalam permohonan. Saudara kita menikah Vera telah menerima benih kehidupan kekal dalam sakramen pembaptisan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menyatukannya dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Semoga Allah yang Maha Baik membangkitkan saudari kita menikah ini untuk hidup kekal dan menerima dia dalam perjamuan kudus surgawi. Sebab selama hidupnya dia telah rindu untuk bersekutu dalam Ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Semoga Bapa yang penuh belas kasih melimpahkan kerahimannya bagi saudari kita ini. Semoga Bapa mengampuni segala dosanya dan menerima dia bersama dengan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Selama hidupnya di dunia ini, saudara kita ini setia mengikuti Yesus Kristus dan menjadi saksinya. Semoga Allah Bapa pun meneguhkan dia untuk tetap setia pada Kristus dalam persiarahan menuju akhir hidupnya. Marilah kita mohon. Kita berduka cita atas kematian saudari kita. Semoga Bapa yang baik menghibur kita, khususnya keluarga ini yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, penghiburan, berkat, iman, pengharapan akan kebaikan yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk keseluruhan acara yang akan dilewati oleh keluarga besar ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai seluruh keluarga besar ini, agar suasana persaudaraan senantiasa terjalin di tengah-tengah keluarga ini sampai mengantar mama menikah tempat pembaringan yang terakhir. Marilah kita mohon. Dan akhirnya mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ya Bapa, semoga dengan peristiwa kematian ini membuat kami sanggup melihat fokus-fokus prioritas dalam hidup kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi saat-saat akhir hidup kami. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan, harapan dan permohonan ini kami panjatkan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup dan mati. Dan Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga telah bersinar. Lagu syukur kita aturkan dengan bisa hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah yang Maha Rahim dan berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami dalam rupa roti dan anggur ini. Kami mempersembahkannya kepadamu demi keselamatan abadi saudari kami Monica Nidapera yang telah menghadapmu, demi darah Kristus yang tertumpah untuk keselamatan kami. Sudilah mengampuni dosa-dosanya. Terimalah dia dalam kerajaanmu bersama para kudusmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Kepada Tuhan Sudah kami harapkan. marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Dua. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, tegakkan kita yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edmund Boga serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Monica Nida Bera yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami, anak domba yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai.
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendengar kepada saya, tetapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh. Yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal bersamaku, aku bersamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, ia saudaraku, aku saudaranya. Yang makan dagingku dan minum darahku, mencintai aku, mencintai sesama. Yang makan dagingku dan minum darahku, hidup bahagia selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah